teman-teman review cafe. Nah, kali ini kita ada di Sabin by Second Living yang ada di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang Sabin by Second Living ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Belajar Arsitektur, subscribe dulu dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan sama video-video terbaru kami. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas di review kali ini? Sebenarnya kita bakal ketemu sama dua orang desainer dari Sabin by Second Living, yaitu Mas Thomas dan Mas Jalu. Seperti apa sih keseruan ngobrol bareng sama desainer Sabin ini? Nah, ikutin ya teman-teman. Halo mas-mas semua. Nah, mungkin teman-teman di rumah belum pada tahu nih siapa sih orang-orang yang ada di depan aku gitu. Nah, mungkin mas-masnya bisa memperkenalkan diri dulu gitu. Oke, dari siapa nih? Siapa dulu nih? Dari Sweet. Mas Jalu dulu deh. Oke, boleh Jalu silakan. Saya namanya Jalu, Oke. lulusan desain interior. Kurang lebih di sini udah 2 tahun. Job desk-nya sih biasanya kalau di sini sebagai desainer furnitur, tapi karena beberapa ada project itu kita juga turun tangan sendiri. Oke. Kalau untuk mas yang satunya nih, Mas yang satunya. siapa nih? Mas Oke. Thomas. Oke. Oke, nama aku Thomas. Kebetulan aku udah 8 tahun ada di perusahaan Second Living sebagai desainer, dan aku juga lulusan dari ISI, desain interior. Di sini kalau dulu aku menangani desain produk furniture, sekarang lebih ke desain untuk project. Oke. Nah, kalau dari yang aku lihat kan Sabin itu baru ya mas ya, baru banget gitu. Aku yang dulu aku lihat tuh yang di Second Living yang di Nes di daerah Giwangan. Nah, kalau Sabin itu baru dibuka di tahun berapa mas? Kalau Sabin itu baru buka kita di tahun ini. Oh, baru tahun ini. 2022. Oke. Di April tahun ini. Nah, tapi kalau untuk proses desainnya atau pembangunannya gitu-gitu udah mulai di tahun berapa mas? Kalau pembangunannya di tahun 2020 akhir. 2020 akhir. Oh, berarti 2 tahunan ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, yang membuat konsep ini tuh siapa mas? Konsep bangunan ini kayak gitu-gitu siapa? Tiba-tiba ada ini ya, pencerahan gitu ya. Ilham gitu. Oke. Ilham tinggal di sana. Boleh. Nah, sebenarnya kalau ide itu kita kerjain bareng di dalam satu tim desain. Cuma dari ownernya sendiri, dia kan sudah pengen bikin seriously restoran gitu ya. Aku pengen bikin satu restoran yang orang itu bisa hidup sehat, makan sehat gitu kan di satu tempat. Ternyata dia punya satu lahan di area Ngagli ini, area sawah sebenarnya. Udah pengeringan, cuman dia memanjang lebarnya lebar muka 14 meter, cuman dia memanjang karena dia dulunya lahan sawah itu sekitar 120 ya, 120 something. Terus PR-nya kita adalah ini kita mau bikin apa nih gitu ya. Oke. Nah, karena basicnya dari perusahaan Second Living adalah perusahaan furniture kayu juga, kayu-kayu solid. Kita punya semuanya dari recycle material, dari kayu-kayu recycle. Kalau kita lihat ini juga recycle kayu. Nah, kebetulan dari kita ada satu bahan yang itu memang kayu ulin, diameter 50 cm dan panjang 8 meter. Kita bisa bikin apa nih gitu dengan kayu ini? Kalau kita bisa bikin satu bangunan, yuk kita gagas dulu nih, bangunannya mau seperti apa gitu. Oke. Terus akhirnya kita plotting dulu nih bisnisnya, core-nya mau kemana aja sih selain restoran. Ternyata dari tim desain sendiri juga
bisa merumuskan bisnis apa sih yang bisa ada di sini. Kayak kita nanti bisa nemuin di bawah itu ada jualan merchandise, ada produk-produk kayu, terus ternyata bisa juga nih buat tempat healing buat yoga gitu kan, ternyata asik juga kita bikin satu space untuk yoga. Terus ini ada kelas, mungkin nanti untuk workshop kita bikin kelas juga di sini. Dari rumusan-rumusan ini terus kita mulai zoning ya, kita bikin zoning nih area-areanya mana aja, terus baru ke desain masa bangunannya. Oh gitu. Nah itu Desain ada. ini sebenarnya udah ini ya, udah banyak ganti-ganti karena Oh. kalau bisa dibilang 40% desain gambar berjalan, 60%-nya udah fix. Jadi kadang gitu. yang ownernya karena punya taste juga, jadi kayak ini diganti dong, ini berubah lah kayak gini. Jadi kayak ada macam-macam yang harus berubah dan ngikuti ini aja sih, ngikuti apa ya, selera ownernya kan. Pas kadang aku pengen yang ini nggak kayak gini nih, dirubah terus sampai akhirnya final seperti ini. Tapi dapat inspirasinya itu dari mana, Mas? Kita kebanyakan malah ngajarnya sih ke itu sih, ke farm terus barn gitu. Oh. Karena emang konsepnya kan juga sebagian ambilnya kan dari bahan-bahan natural gitu dari kita kan. Nah, kita ngajarnya sustainable juga di beberapa material bangunan di sini. Oke, berarti emang materialnya didominasi sama kayu gitu ya? Kayu. Oke. Nah kalau dalam selama proses tadi kan Masnya bilang kalau mulai dari memetakan konsumennya mau siapa, bisnisnya itu mau dibikin seperti apa, zoningnya seperti apa, itu bener-bener dari tim aja atau melibatkan pihak-pihak kayak konsultan bisnis segala macam gitu-gitu, Mas? Kalau di awal masih di sepengetahuan kita aja dulu. Jadi kayak kita sedikit riset kecil-kecilan sih. Jadi kayak segmen marketnya mau ke siapa sih, kalau di sini orang-orang yang seperti apa sih gitu kan. Terus mau dibikin yang brandingnya apa nih. Dulu belum ada nama nih, namanya masih digodok juga. Jadi masih mikirin konsep bisnisnya mau kemana. Kita lebih ke makanan-makanan yang healthy, yang sehat. Terus kita pengen ada kebun sendiri, jadi sometimes kita butuh sayuran-sayuran, kita metik dari kebun kita sendiri. Terus di sini orang tereducate untuk ya kamu udah harus hidup sehat. Kalau kamu pengen makanan-makanan sehat, kamu bisa ke sini belajar hidup sehat dari yoga, terus ikut kelas-kelas yang memang kita mengajarkan untuk mencintai alam kita sendiri gitu. Dari kayak kemarin ada yang kita pengen bikin natural coloring apa itu dari bahan yang natural, karena base bisnis yang dari furniture sendiri kan juga kita udah yang go green, pengen melindungi alam, nggak pakai kayu-kayu yang harus nebang, semua kayu-kayunya recycle. Oke. Jadi sebagian dari yang di sini kalau nanti lihat, kalau ada unsur kayu pasti itu recycle. Oh, jadi nggak bener-bener kayu baru nebang terus kita Nggak. bikin bangunan gitu ya? Oh, oke. Itu hampir dari semua furniture yang dibuat oleh Second Living itu berarti recycle gitu ya? Iya, recycle good. Oh, oke. Nah, kalau dari kayak segi misalnya kayak kenapa menempatkan kayak misalnya kayak office ada di belakang, classroom di belakang gitu, jaraknya jauh dengan daerah depan atau positioningnya itu seperti apa, Mas? Pertimbangan positioningnya? Kalau kemarin tuh kita melihat dari pembangunannya juga bertahap gitu Mas, dari awal gitu. Karena kalau sebenarnya kenapa gambar berjalan juga waktu itu kita kejar-kejaran juga ya, karena ini ada satu masa yang tukang ini udah harus kerja ini kan. Awalnya bikin pondasi nih, terus sudah selesai. Oh yaudah kita yang gambar bangunan ini masih ini juga masih digodok gitu lah untuk gambar matangnya. Tapi yang gambar bangunan sana udah jadi gitu kan. Cuman kita kemarin kepikiran taruhlah di sini memang harus ada satu ruangan yang memang itu nanti bisa untuk kelas, bisa untuk kayak body treatment dan lain-lain sebenarnya konsepnya, dan untuk yoga. Jadi di situ memang harus ada kolam, dekatnya kebun, tempatnya lebih tenang gitu kan. Kalau ditaruh di sini mungkin nanti akan jadi
terlalu crowd gitu kan, karena area dekat Resto. kitchen, restoran gitu. Terus kita sebenarnya konsepnya bikin satu area tenang, cuman berjalannya waktu ya udahlah kantor di sini aja gitu. Oke. Karena ada satu ruang yang memang ini masih bisa nih buat kantor. Oke, berarti emang dari segi positioningnya juga dipikirin matang-matang gitu ya, dari mulai sirkulasinya segala macam gitu-gitu. Nah, berarti Sabin ini bisa mengakomodasi banyak aktivitas dong, Mas? Benar. Nggak cuman kafe doang, nggak cuma restoran doang. Nah, itu ada apa aja Mas detail-detailnya gitu-gitu? Kita di sini ada itu tadi yang saya bilang tadi, ada yoga, terus ada kelasnya lebih ke kelas workshop, dan itu nanti macam-macam, ada yang kemarin tuh udah ada kayak bikin lilin, terus merangkai bunga, terus apa ya, cooking class juga. Oke. Terus ada di bawah nanti kalian bisa temuin juga ada, itu juga tambahan baru ditambah di bulan lalu ya. Ada satu rumah-rumah kayu kecil, itu untuk kios-kios gitu, kita sebutnya kayak warung ya. Cuma di dalamnya tuh nanti kalian bisa nemuin organic vegetable, terus ada pakaian, pokoknya produk-produk kecil-kecil yang unik yang kalian bisa temuin di Sabin. Oh, nah produk-produk yang dijual itu yang di kayak warung-warung kecil di bawah itu melibatkan UMKM juga atau benar-benar dari Sabin full gitu, murni dari Sabin? Beberapa kita kolaborasi juga. Terbranding dengan Sabin sebagian, tapi ada beberapa yang disewain. Oh, oke. Nah, berarti masih ada kemungkinan untuk pertumbuhan bangunan-bangunan di sini dong, berarti? Mungkin masih bisa. Oke. Nah, kalau tantangan terberat ketika membuat ini tuh gimana? Kan tadi kan kalau dengan kota kan backgroundnya Mas Thomas dan Mas Jalu kan dari desain interior. Nah, bukan arsitek nih. Nah, tantangannya terberat tuh apa nih sebagai seorang desain konstruksi interior? lah, jelas Gimana konstruksi. tuh? Oke. Konstruksi yang kita harus bangun satu bangunan yang ini benar-benar rigid nih, yang kuat gitu kan. Ditambah ownernya itu punya sifat pengen bikin sesuatu yang tidak bisa dibikin oleh orang lain, biasanya kayak gitu. Wah, ini kayaknya gibahin owner nih. Ntar diedit aja. Oke, nah Juga gimana tuh? Ya ini kayak tiangnya dari kayu, ini kan juga jarang di lantai gitu. Iya. Terus atapnya dari sirap. Tapi yang paling susah emang di tiangnya. Awal-awalnya kan kita masih pakai tenaga kita sendiri gitu, belum pakai dari sipil kayak mechanical Structure engineer gitu ya? struktur gitu. Oh iya. Berarti itu yang jadi tantangan terberatnya ya? Tapi kita konsultasi dengan Kita. tim sipil. Oke. Tim sipil, jadi how to combine satu solid kayu ini harus bisa dipasang sesuai seperti baja gitu kan. Karena kayak ini konstruksinya untuk yang nyambung ke kerangka atap dan kerangka lantai 2 itu harus yang baja IWF untuk jadi struktur utamanya. Terus akhirnya kita konsultasi, ini harus dibikin dengan pondasi, mungkin di tim arsitek mungkin udah familiar dengarnya ada pondasi sumuran, nggak tahu ya istilah-istilah saintifiknya apa, tapi kita nyebutnya itu pondasi sumuran. Dan itu kita harus bikin satu antara kayu itu harus dibungkus dengan baja untuk ketemu dengan slope, lalu dicor di pondasi sumuran itu. Jadi dia udah berdiri sebagai tiang-tiang yang rigid, lalu kita mulai connecting dengan baja-baja IWF. Oh gitu. Nah kalau untuk dari segi fasadnya sendiri itu gimana Mas? Apakah benar-benar pure dari inspirasi Mas Thomas dan Mas Jalu atau juga berkonsultasi sama arsitek atau tidak melibatkan arsitek sama sekali? Kalau dari desain kita secara visual ya, secara visual dari kita. Pure dari Mas Jalu dan Mas Thomas Ya. gitu ya berarti? Oke. Termasuk material, termasuk dari kayak desain-desain ini nih. Sebenarnya kita pengen konsepnya Sabin itu kan banyak yang unsur lengkung ya, dari logo, terus dari bangunan di sini kalau kalian lihat ada unsur-unsur lengkung, itu kita bawa sampai ke railing-railing pagar ini. Oke. Jadi semuanya punya kesinambungan desain. Berarti benar-benar kalau bisa dibilang dari awal proses sampai mungkin konsultasi dengan structure engineer terus sampai
memikirkan detail-detailnya itu benar-benar murni anak desain interior Benar. gitu ya berarti benar-benar. Oke, keren banget sih. Karena maksudnya baru denger banget gitu, yang benar-benar bikin bangunan yang oke, tapi dia bukan arsitek gitu. Nah, tapi awalnya ada ketakutan nggak sih Mas kayak kayaknya aku butuh nih buat konsultasi sama arsitek atau kayak yakin aja gitu? Nggak, pasti ya. Kita nggak ini ya, nggak yang sepede itu juga gitu. Terus karena ini bangunan serius nih, karena ownernya juga pengen bikin serius restoran. Terus kita sempat yang ngobrol-ngobrol, ketemu sama orang sipil nih, gimana nih aku mau bikin bangunan kayak gini nih. Kita udah tunjukin desain ininya, masa-masa bangunannya, terus kita pikirin bareng, terus akhirnya kita bikin prototype, bikin percobaan. Oh ya, ini oke gitu. Oke, berarti dari detail-detailnya benar-benar harus dipikirkan matang-matang ya. Oke, Mas, itu sih pertanyaan-pertanyaan dari aku, udah sangat-sangat merangkum Sabin banget gitu. Oke, terima kasih Mas Thomas dan Mas Jalu. Thank you. Yeay. Mungkin kalau mau nonton silakan tunjukkan video berikutnya. Keren. Nah, itu dia tadi teman-teman, segmen ngobrol bareng dengan desainer Sabin by Second Living. Terima kasih udah menyaksikan dan jangan lupa terus subscribe channel ini. Bye-bye!